Assalamualaikum pemirsa, Kabupaten Banyuwangi ternyata bukan hanya kaya akan panorama alam yang indah, tetapi juga menyimpan potensi mineral berkelas dunia. Setelah emas ditemukan di Banyuwangi, nah kini terungkap bahwa Banyuwangi memang wangi gitu ya, memiliki potensi tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Oh maaf, di Indonesia. Luar biasa. Setelah emas, ternyata menyimpan tembaga yang terbesar di Indonesia ya. Ketiga terbesar gitu ya. Nah, kabar tersebut disampaikan oleh General Manager Operation sekaligus Kepala Teknik dari PT Bumi Sukses Sindo, yakni Pak Ruli Fransa. Menurutnya pada Maret 2024, Mineral Resources Estimate menunjukkan peningkatan jumlah mineral yakni 8,2 juta ton tembaga dan 22,9 juta ons emas di Banyuwangi. Ya. Nah, seberapa besar potensi tambang emas Banyuwangi? Apakah nanti dampak dari penambangan itu ke masyarakat ini akan positif atau justru sebaliknya ya kita sama-sama berharap positif lah ya. Nah, sebenarnya dari ya potensi ini siapa yang paling diuntungkan? Kita berharap bangsa Indonesia yang diuntungkan, bukan lagi asing kayak Freeport gitu. Baik, untuk bahasnya kami terhubung dengan Bung Fajar Kurniawan, beliau adalah analis senior dari BKAD. Assalamualaikum Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanang. Bung Fajar, Banyuwangi, kita sebagai orang Jawa Timur sangat bangga, kita juga sebagai orang Indonesia sangat bangga akan potensi yang terungkap di Banyuwangi. Setelah emas, ternyata Banyuwangi menyimpan kandungan tembaga terbesar ketiga di Indonesia. Nah, menurut Bung Fajar, seberapa besar sih potensi di Banyuwangi ini? Jangan-jangan setelah alam, emas, kemudian tembaga, jangan-jangan nanti ada permatanya, ada harta karunnya gitu ya. Seperti apa, Bung? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musyawarah ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala haula wa la quwata illa billah. Eh, Kalau kita berbicara tentang tambang emas di Banyuwangi ya, yang dulu dikenal sebagai proyek Tumpang Pitu ya, atau Tujuh Bukit, itu adalah sebuah proyek penambangan emas dan perak itu tentu ya, yang dimiliki oleh PT Bumi Suksesindo. Bumi Suksesindo sendiri adalah anak perusahaan dari PT Merdeka Coopers and Coals Tbk ya, eh, di mana perusahaan ini memang mengoperasikan beberapa atau memiliki konsesi tambang emas dan perak di beberapa wilayah, termasuk adalah di proyek Tumpang Pitu itu ya. Dan untuk proyek Tumpang Pitu ini sebenarnya Pemda Banyuwangi juga mempunyai saham ya, sebagai yang merupakan saham hibah dari para apa namanya pendiri perusahaan begitu. Eh, Memang kalau kita melihat sebenarnya Tumpang Pitu ini atau proyek Tumpang Pitu ini atau kawasan Tumpang Pitu itu sendiri adalah kawasan hutan lindung ya, hutan lindung milik perhutani ya. Dan karena ada cadangan tambang di situ, maka PT Bumi Susindo ya tentu harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan ya, atau disebut sebagai IPPKH ya. Dan itu IPPKH itu artinya apa? Artinya bahwa setiap 1 hektar yang dibuka untuk tambang itu, maka perusahaan harus menggantinya 2 hektar ya di tempat yang lainnya ya, eh, yang lahan itu harus harus kemudian ditanami, dihijaukan, dipulihkan ya, walaupun bukan di tempat itu gitu. Jadi itu persyaratan secara undang-undang yang digariskan oleh pemerintah Indonesia, karena sebenarnya kawasan itu adalah kawasan lindung, hutan lindung ya, yang memang punya fungsi-fungsi ekologis yang sangat penting ya. Kebetulan saya juga pernah ke sana ya, bagaimana
apa namanya kawasan itu adalah kawasan yang mempunyai fungsi yang sangat esensial ya untuk apa namanya me- tadi melindungi fungsi-fungsi sosial, bahkan juga fungsi-fungsi sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Dan tapi yang mungkin ya yang mungkin eh, seringkali mungkin tidak menyambung adalah eh, mengganti setiap tutupan lahan yang dibuka ya untuk tambang dengan luasan 2 kali lipatnya itu memang baik ya, tapi tetap saja itu tidak akan mampu menjalankan atau menggantikan fungsi ekosistem yang dimiliki oleh kawasan yang dibuka tadi ya. Apalagi di Banyuwangi ini yang dibuka adalah kawasan lindung, itu perbukitan, ada Gunung Tumpang Pitu, dan itu kalau Bung Nanang pernah ke sana, itu adalah di berdekatan sekali dengan apa tempat objek wisata internasional yaitu Pulau Merah ya. Dan berarti disitulah bertemu 3 kepentingan ya, kepentingan pariwisata, kemudian kepentingan nelayan ya, kurang lebih ada sekitar 1.000 sampai 1.200 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut. Kemudian ada tambang di situ. Dan itulah yang menurut saya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi wilayah Tumpang Pitu yang hari ini mungkin lebih lebih dikenal karena tambangnya tadi itu. Padahal sebelumnya kawasan itu adalah kawasan yang dikenal dengan pariwisata, khususnya adalah eh, apa namanya Pulau Merah disebutnya ya, dan juga merupakan kawasan untuk apa namanya para nelayan ya, yang apa yang menggantungkan hidupnya di wilayah sekitar situ ya. Jadi saya kira itu memang eh, anu Bu Nanang ya. Jadi harus sangat hati-hati ya karena eh, ini termasuk saya katakan kawasan yang fragile ya, kawasan yang rentan, yang apa namanya berisiko tinggi ya, fragile tadi itu, yang mudah mudah apa mudah eh, ya mudah mudah ini mudah pecah lah gitu ya, mudah mudah rusak gitu karena tadi ada 3 kepentingan tadi, kepentingan kepentingan pariwisata, kemudian kepentingan eh, eh, perikanan atau nelayan ya. Kemudian juga ada tadi pertambangan yang itu sebenarnya pertambang itu sangat jauh dengan dua dua yang lainnya tadi, dengan pariwisata maupun dengan perikanan, sehingga memang ini yang sebenarnya mengharuskan pengelolaan tambang Tumpang Pitu atau Tujuh Bukit itu membutuhkan effort yang sangat tinggi khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan ya, saya kira begitu. Ya, Bung Fajar. Nah, kalau ada industri, maka kita menjadi khawatir di suatu tempat yang potensinya besar akan terjadi mining atau penambangan yang kemudian berdampak pada lingkungan. Memang Ya, sebagai efek dari pembangunan, dari eksplorasi itu kan pasti ada kerusakan. Cuma kan kalau dalam Islam itu ada upaya untuk meminimalisir. Sedangkan hari ini kita melihat seperti yang terjadi di Sumatera, di tempat-tempat penambangan emas yang lain, justru rakyat yang menjadi korban. Ya, sungai tercemar, rakyat pun mengalami penyakit kulit. Ya, lantas ya ini bagaimana cara ngontrolnya agar tidak terjadi lagi dan betul-betul dipastikan kekayaan alam Banyuwangi itu kembali kepada rakyat Banyuwangi, bukan masuk ke kantong para oligarki. ya, jadi ya betul tadi bahwa memang aktivitas penambangan itu pasti berdampak secara lingkungan ya. Walaupun istilahnya pengelolanya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola lingkungannya dengan dapat-dapat terhadap lingkungan maupun dapat-dapat terhadap sosial kemasyarakatan itu coba dikelola dengan baik. Tapi saya kira memang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan ya. Contohnya tadi saya katakan karena kawasan Tumpang Pitu itu sebenarnya adalah dulu merupakan hutan lindung ya. Yang hutan lindung itu dia berarti mempunyai fungsi-fungsi yang esensial
dia menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar yang berguna bagi lingkungan itu sendiri atau bagi masyarakat secara keseluruhan ya yang tinggal di sekitar situ. Contohnya apa? Contohnya adalah dia memproduksi atau menghasilkan tadi mereservasi sumber daya air lah gitu ya. Karena dengan hutan lindung maka sumber daya air menjadi lebih terpelihara. Kemudian dia tentu memproduksi udara yang bersih ya. Kemudian juga mengkonservasi lahan, kemudian juga mungkin bisa mempertahankan ekosistem-ekosistem yang lainnya yang terkait dengan satu dengan yang lainnya ya. Dan ketika itu dibuka, kemudian diganti dengan lahan yang lain di tempat yang lain, saya kira fungsi-fungsi ekologis itu yang tidak bisa tergantikan sama sekali dengan lahan-lahan yang kemudian dibuka walaupun 2 kali lipatnya ya di tempat-tempat yang lain karena konteksnya menjadi berbeda gitu ya. Yang awalnya adalah konteksnya adalah di suatu perbukitan, suatu gunung, kawasan perbukitan yang kalau tutupan lahannya bisa dipertahankan, maka akan mencegah masyarakat terdampak dari mungkin potensi banjir atau tanah longsor dan sebagainya. Kemudian ketika tutupan tadi dibuka, maka rakyat atau masyarakat tentu rentan terhadap bencana banjir atau tanah longsor atau bencana banjir yang beserta lumpur. Nah, dan itu pernah terjadi di tahun 2017 kalau nggak salah ya, di mana terjadi karena penghujan atau curah hujan yang sedemikian besar, kemudian jeborlah tanggul-tanggul yang dibangun oleh perusahaan sehingga kemudian itu menyebabkan banjir dan beserta lumpur yang kemudian sampai masuk ke kawasan pantai Pulau Merah itu ya dan itu perlu waktu untuk memulihkannya. Nah, terkait dengan tambang tumbang itu memang desain awal tambang ini merupakan tambang open pit mining ya yang berarti tambang terbuka ya dia mengambil cadangan emas dan perak itu secara terbuka dan beberapa tahun ke depan saya kira tambang-tambang itu akan masuk ke fase underground karena apa? Karena cadangan emas dan perak di permukaan ini sudah diperkirakan akan habis tahun 2030 sehingga sekarang mereka sudah mencoba mengeksplorasi tambang underground-nya ya dan beberapa fasilitas-fasilitas sudah dibangun, terowongan-terowongan yang akan mereka gunakan untuk menambang di bawah tanah itu sudah disiapkan. Dan ini saya kira desain tambangnya itu sejak awal harus mempertimbangkan resiko-resiko yang bisa yang muncul baik resiko sosial maupun resiko lingkungannya ya, termasuk bagaimana mobilisasi alat beratnya, kemudian bagaimana desain terowongannya ya, bagaimana kemudian pengaturan keselamatan kerjanya dan seterusnya ya sehingga kalau bisa memang ya seharusnya itu meminimalkan potensi resiko-resiko keselamatan kesehatan kerja juga harusnya meminimalkan potensi dampak-dampak negatif yang lain kepada masyarakat seperti tadi yang saya katakan potensi untuk adanya banjir maupun tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan berdampak kepada masyarakat sekitar dan saya kira itu adalah apa namanya karena ini perusahaan merupakan perusahaan milik swasta ya walaupun tadi pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya punya saham dulu sahamnya itu senilai 10% ya ketika di PT Bumi Susundo tapi sekarang dengan adanya IPO ya dan menjadi Merdeka Copper and Gold ya maka maka saham tadi terdilusi menjadi sekitar 4,4% kalau nggak salah begitu. Nah, tentu ini sebenarnya tidak cukup ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kekayaan alam ini hari ini ya dengan sistem kapitalisme yang dia adopsi oleh negeri ini, maka ya yang paling untung tentu adalah para pemilik modal ya. Dalam hari ini adalah beberapa orang yang menjadi pemilik modal, pemegang saham dari perusahaan ya. Sementara masyarakat hanya mendapatkan bagian remah-remah saja gitu ya. Kalaupun mereka ada benefit atau manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat, tapi saya kira itu bukanlah bagian terbesar dari keuntungan yang dihasilkan oleh adanya tambang itu. Sehingga disinilah saya kira yang kita harus coba kalau kita ingin agar keberadaan sumber daya alam termasuk tambang itu bisa bermanfaat, menghasilkan kesejahteraan,
menghasilkan pemerataan, menghasilkan kemakmuran buat masyarakat, maka tidak ada cara lain kecuali kita kembalikan itu kepada bagaimana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ya atau membuat aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya ya, bukan bukan yang sesuai dengan hawa nafsu manusia yang berkuasa hari ini ya. Kalau demikian halnya, maka memang tambang itu masuk sebagai salah satu milikiatul ammah, sebagai salah satu dari sekian hal yang menjadi milik publik ya. Dan milik publik itu berarti apa? Berarti tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu, tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak tertentu, tapi itu haruslah tetap menjadi milik publik ya, atau public property gitu. Dan dalam hal ini, maka fungsi negara itu adalah sebagai pihak yang mewakili publik untuk mengelolanya, baik melakukan eksplorasi maupun melakukan eksploitasi, dan tetap menjaga di dalam proses eksploitasi itu pun tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Artinya apa? Artinya harus mempertimbangkan tadi dampak-dampak, peluang-peluang, potensi-potensi dampak negatif yang bisa muncul dari proses eksploitasi itu, baik yang sifatnya nanti akan berdampak langsung pada lingkungan atau yang akan berpotensi pada kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. Jadi hanya dengan demikian menurut saya maka negara akan punya kontrol pasti ya, punya kontrol yang sangat kuat bagaimana kemudian tambang itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, tambang juga harus dikelola dengan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat akan bisa merasakan sebenarnya eh, kekayaan alam yang sesungguhnya tadi, termasuk adalah tambang emas yang ada di Tumang Pitu. Saya kira demikian, Bung Nanang. Ya, Bung Fajar, satu kata yang sangat berharga tadi adalah keselamatan, ya. Keselamatan bagi semuanya. Inilah negara kita, rakyat kita sekarang kan dalam tekanan ekonomi yang luar biasa. Orang cari kerja susah. Kemudian sementara kita punya sumber daya alam yang sangat besar. Kemudian ada penambangan, ya kemudian ada kejadian sampai ya, terowongannya longsor, ada korban meninggal dunia juga. Nah, kita tentunya nggak ingin ini semua terus berlarut gitu ya. Apalagi kita punya undang-undang yang mengatakan bumi tanah air adalah milik rakyat dan negara berperan untuk mengelolanya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sementara kok kelihatannya sampai hari ini belum gitu ya. Sehingga tekanan yang dialami rakyat itu luar biasa. Ya, salah satunya ya kita bisa melihat ada premanisme di penambangan. Ya, kalau orang sejahtera kan nggak mungkin mau jadi preman kan gitu ya. Ya, ini ada mengatakan ini akibat sebuah sistem namanya kapitalis. Ya. Ya, kapitalisme global yang bermain di pertambangan di Indonesia, Bung. Nah, ini bagaimana ya? Sebagaimana Bung tadi sampaikan, hanya 4,4% saja. Ya, itu pun belum non sewu, belum dikorupsi dan lain sebagainya kan gitu ya. Dari 100% kita cuma dapat 4,4% saja. Ini gimana gitu? Yang punya kekayaan alam cuma dikasih cuma sedikit gitu. Ini gimana, Bung? Ya, eh, itulah kenapa tadi kalau dalam perspektif saya, maka memang penataan ulang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara fundamental ya. Artinya tidak bisa kita hanya berfokus pada perbaikan-perbaikan yang dari sisi teknis teknologi saja ya, tapi betul-betul perbaikan dari sisi tata kelola secara fundamental. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita harus kembalikan lagi pada prinsip-prinsip tadi keadilan sosial, di mana seharusnya dalam perspektif Islam ya, namanya tambang itu adalah public property, dan maka harus dikembalikan kepada negara. Negara yang akan mengelola itu atas nama rakyat ya, atas nama masyarakat secara umum gitu. Dan dengan demikian maka negara punya otoritas penuh bagaimana kemudian tambang itu harus dikelola dengan menggunakan praktek-praktek yang terbaik atau good mining practices kan gitu ya. Sehingga disitulah negara punya kontrol penuh, kemudian negara pula yang nanti
memastikan proses apa namanya operasionalnya tadi itu memperhatikan misalkan tadi kesehatan keselamatan kerja, memperhatikan tadi potensi-potensi dampak sosial ya, memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan ya. Semua itu harus diminimalkan ya. Agar apa? Agar benar-benar bukan mudarat yang dominan, tapi adalah kemanfaatan ya tambang tadi itu, keberadaan tambang tadi itu bagi seluas-luasnya masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar situ tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Nah, ini tentu perlu apa namanya perubahan paradigma yang cukup radikal, yang cukup fundamental ya. Tentu yang tidak akan senang adalah pihak-pihak yang memang selama ini sudah menikmati sistem ini. Siapa itu ya? Para pemilik modal ya, para oligarki yang memang secara faktual hari ini menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan terutama ekonomi masyarakat ya. Coba bayangkan Bu Nanang, mereka bisa menguasai apa namanya ratusan ribu hektar untuk tanah perkebunan ya, mereka bisa menguasai ratusan ribu hektar untuk kehutanan, mereka bisa menguasai puluhan ribu hektar untuk tambang dan sebagainya. Nah, orang-orang yang merupakan pemilik modal ini tentu tidak senang kalau kemudian dilakukan perubahan-perubahan secara fundamental. Tapi kalau kita ingin betul-betul mewujudkan keadilan sosial, maka itu tidak bukanlah sebuah tawaran, tapi itu sebuah keniscayaan gitu ya. Itu sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Kalau tidak maka ya tetap akan seperti ini, di mana rakyat tadi tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat yang besar ya. Pasti yang terjadi adalah rakyat itu hanya menerima remah-remahnya saja tadi itu ya. Jadi mereka rakyatlah yang kemudian bisa menikmati kalau dia misalkan membuka warung makan, misalkan ya, membuka kos-kosan ya, membuka katakanlah mungkin jasa transportasi ya, atau jasa-jasa yang lainnya. Sementara UI terbesarnya itu tetap jatuhnya adalah ke tangan oligarki. Nah, dengan merubah itu semua secara fundamental, maka nanti private sector itu maksimal itu hanya sebagai operator saja ya. Dia akan diberikan kontrak barangkali begitu, kalau memang negara menghendaki begitu ya, dia menjadi operator bukan menjadi owner, pemegang izin usaha pertambangannya ya, tapi dia hanya mungkin disewa oleh negara untuk menjadi kontraktor pertambangannya ya. Mereka kita kontrak untuk menambang, tapi hasilnya itu tetap kembali kepada rakyat ya, kembali kepada publik tadi itu, dan itu hasilnya ya dipergunakan untuk apa namanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik, baik itu membangun misalkan bangun jalan ya, membangun jembatan ya, digunakan juga untuk meningkatkan akses telekomunikasi ya, dipakai untuk meningkatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan hal-hal yang lain yang langsung terkait dengan kepentingan publik ya, tidak lagi masuk ke para pemodal tadi itu. Mereka hanya akan dinilai diperlakukan sebagai seperti kontraktor ya, yang akan dikatakan mungkin kamu akan saya kasih kontrak, kamu akan saya eh, bayar ya kalau produksi sekian maka bayar sekian dan sebagainya seperti itu. Jadi itu memang butuh perubahan-perubahan yang sangat fundamental, dan saya kira rezim ini sebenarnya kalau mau ya itulah yang harusnya dilakukan agar apa? Agar cita-cita tadi itu bisa mensejahterakan rakyat ya, bisa meraih kemakmuran itu bisa diwujudkan. Kalau enggak saya kira itu omong kosong, apa namanya, ingin rakyatnya makmur, rakyat sejahtera, tapi tetap tadi tambang dipegang oleh swasta, perkebunan sebagian besar dipegang oleh swasta, konsesi kehutanan juga sebagian besar dipegang oleh swasta, dan itu berharap kemakmuran itu saya kira omong kosong, karena sebenarnya potensi-potensi pengelolaan sumber daya alam ini jauh nilainya lebih besar dibandingkan hanya kita bergantung kepada pajak yang dipungut dari rakyat. Saya kira itu, Bung Nanang. Ya, baik. Terima kasih Bung Fajar atas pemaparannya. Kita ingin negeri ini selamat, gitu ya. Kita Ya. ingin potensi yang ada di Banyuwangi ini tidak jatuh ke tangan asing, ke tangan ya orang-orang yang termasuk konglomerat hitam yang hanya Ya. memeras kekayaan alam kita, kemudian membiarkan rakyat kita sengsara. Tentu kita ingin memberikan sebuah warning, sebuah Hmm. advice, ya, sebuah masukan agar kedepannya
kehidupan kita itu lebih baik ya, tidak terjadi ketegangan, tidak terjadi kemelaratan di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Bung Fajar atas Banyak penjelasannya. Semoga ini membuka dan memberikan wawasan baru buat kita semua untuk kita amalkan, bukan sekedar kita bahas, tapi betul-betul kita amalkan agar negeri ini, Indonesia kita ini lebih aman, lebih sejahtera ke depannya. Saya Nasihawan undur diri, jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya, subscribe, semoga menjadi amal kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.